Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusiani, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, beliau fasilitator saya Ibu Ebah Suhaibah dan pengajar praktek saya Ibu Marfuah. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Jawabannya yaitu, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Di sini guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua yaitu minat belajar. Di sini guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga yaitu profil belajar. Di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut, yaitu sebagai guru kita menerangkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan belajar. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Koneksi antar materi. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya ini dari modul 1.1 sampai modul 2.1 memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi KHD sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, yaitu sesuai dengan kebutuhan murid. Keterkaitan antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Di sini nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Kelima, nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan begitu, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pendidik menggunakan pembelajaran inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu yang pertama buat pertanyaan, kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Menggunakan tahapan bagja dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan kita melakukan pembelajaran yang berpihak dengan murid, dengan begitu kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif. Dengan kita mengembangkan budaya positif yaitu berpihak pada murid dengan melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Di sini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam penyelesaian masalah pada murid. Dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, nilai-nilai guru penggerak merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, visi guru penggerak berpihak pada murid yang sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.